Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabrina Azmarini Putri, NIM 201804300029 dari Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Bank Indonesia di sini saya akan menjelaskan tentang 3 poin, yaitu profil Bank Indonesia, sejarah Bank Indonesia, dan transformasi Bank Indonesia. Status dan kedudukan. Lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Sebagai badan hukum, status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Tujuan dan tugas. Tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Adapun 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tugas dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar tersebut. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan, yaitu pada 3 pilar utama. Selanjutnya yaitu sejarah Bank Indonesia. Pada tahun 1600, abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Di Nusantara telah berdiri kerajaan-kerajaan yang telah memiliki mata uangnya sendiri. Selain itu, beredar pula mata uang asing seperti pisis dari Tiongkok yang mendominasi peredaran uang. Pada tahun 1602, maskapai dagang, pembentukan maskapai dagang, POC yang dikenal dengan Persekutuan Dagang Hindia Timur. Mata uang real Spanyol masuk ke Nusantara. Pada tahun 1603, POC bertujuan untuk membuka perdagangan di Nusantara sekaligus menghancurkan dominasi Portugis. Namun, hal tersebut gagal. Pada tahun 1746, Bank Koren and Bank Van Liening, bank ini bertugas memberikan pinjaman kepada pegawai POC agar mereka dapat menempatkan dan memutarkan uang mereka pada lembaga ini. Hal ini dilakukan dengan iming-iming imbalan bunga. Pada tahun 1818, Bank Koren and Bank Van Liening, penutupan Bank Van Koren and Bank Liening karena krisis keuangan.
pada tahun 1828 pendirian Deja Pasce Bank. Pendirian ini yang nantinya menjadi cikal bakal Bank Indonesia. Pada tahun 1828, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk bertindak sebagai bank sirkulasi. Sebagai bank sirkulasi, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Oktroy secara periodik diperpanjang setiap 10 tahun sekali. Secara keseluruhan, DJB telah melakukan 7 kali masa perpanjangan oktroy. DJB merupakan bank sirkulasi pertama di Asia. Pada tahun 1830, ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Untuk mengisi ekspansi kolonial Belanda, negara perang di Jawa Belanda memberlakukan tanam paksa di Hindia Belanda. Pada tahun 1870, liberalisasi ekonomi Hindia Belanda, pemerintah mengeluarkan undang-undang agraria yang memperolehkan pihak swasta menanamkan modalnya pada sektor bisnis di Hindia Belanda. Hal ini mendorong kebangkitan sektor perkebunan di Hindia Belanda sehingga menjadi produsen penting komoditas-komoditas perdagangan internasional dunia. Akibat eksploitasi ekonomi besar-besaran oleh Belanda selama penerapan sistem tanam paksa, muncul gerakan yang disebut sebagai politik balas budi atau yang lebih dikenal dengan politik etis pada tahun 1901. Pada tahun 1942, pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan militer Jepang, DJB dilikuidasi. Tugas DJB sebagai bank sirkulasi di Indonesia kemudian digantikan oleh Nanpo Kaikatsu Ginko atau NKG. Pada tahun 1942, masa Hindia Belanda, pemerintah Kerajaan Belanda memberikan oktroy atau hak-hak istimewa kepada DJB untuk menjadi bank sirkulasi. Pada periode ini, DJB memiliki kewenangan untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden di wilayah Hindia Belanda. Pada tahun 1945, dua wilayah Indonesia, pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda berusaha menguasai kembali Indonesia melalui Nika. Pada masa ini, Nika mendirikan kembali DJB untuk mencetak dan mengedarkan uang Nika. Hal ini bertujuan untuk mengacaukan ekonomi Indonesia. Selanjutnya pada tahun 1949, berlangsung konferensi meja bundar dengan salah satu butir kesepakatan penting adalah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS oleh Belanda. Kedudukan RIS berada di bawah Kerajaan Belanda dan Republik Indonesia menjadi bagian dari RIS. Pada tahun 1953, berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1951, muncul desakan kuat untuk mendirikan bank sentral sebagai wujud kedaulatan ekonomi Republik Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah memutuskan untuk membentuk panitia nasionalisasi DJB. Proses nasionalisasi dilakukan melalui pembelian saham DJB oleh pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 merupakan ketentuan pertama yang mengatur Bank Indonesia sebagai bank sentral. Tugas Bank Indonesia tidak hanya sebagai bank sirkulasi, melainkan sebagai bank komersial melalui pemberian kredit. Pada masa ini, terdapat DM yang bertugas menetapkan kebijakan moneter. DM diketuai Menteri Keuangan dengan anggota Gubernur BI dan Menteri Perdagangan. Selanjutnya, Bank Indonesia bertugas menyelenggarakan kebijakan moneter yang telah ditetapkan oleh DM. Masa ekonomi terpimpin. Pada masa ekonomi terpimpin, Presiden Soekarno memperkenalkan konsep ekonomi terpimpin. Pada masa ini, Gubernur Bank Indonesia ditetapkan sebagai anggota kabinet dengan sebutan Menteri Urusan Bank Sentral, dan Dewan Moneter tidak berfungsi lagi. Dalam bidang perbankan, terdapat doktrin Bank Berjoang, berupa penyatuan seluruh bank-bank negara menjadi bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia, yang pendiriannya lewat Perpres Nomor 17 Tahun 1965. Dalam masa implementasi Bank Berjoang, Bank Indonesia diubah menjadi Bank BNI Unit 1, sedangkan bank-bank milik pemerintah lainnya dibagi menjadi BNI Unit 2-5.
Pada tahun 1988, deregulasi perbankan. Bank Indonesia mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan dengan nama Paket Kebijaksanaan 27 Oktober 1988 yang lebih dikenal sebagai Pakto 88 atau Pakto 27. Kebijakan ini ditujukan untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan dengan mempermudah perizinan dalam pendirian bank baru. Pada tahun 1997, terjadinya krisis moneter Asia. Yang terjadi di Asia mendorong Bank Indonesia mengambil langkah-langkah kebijakan penanggulangan krisis seperti penerapan kebijakan floating exchange rate untuk nilai tukar, penutupan bank-bank bermasalah, dan restrukturisasi bank-bank yang tidak sehat. Pada tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia ditetapkan sebagai bank sentral yang bersifat independen. Undang-undang ini menetapkan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, dan menghapuskan tujuan sebagai agen pembangunan. Sejak periode ini, Bank Indonesia menerapkan rejim kebijakan moneter dengan ITF. Dalam framework ITF, kredibilitas Bank Indonesia dinilai dari kemampuannya untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada tahun 2004, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Undang-undang ini berisi tentang penegasan terhadap kedudukan bank sentral yang independen, penyempurnaan peraturan tugas dan wewenang, dan penataan fungsi pengawasan Bank Indonesia. Pada tahun 2009, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah. Undang-undang ini memperjelas dan mempertegas peran Bank Indonesia dalam fungsinya sebagai lender of the last resort. Pada tahun 2011, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengalihkan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke OJK. Selanjutnya yaitu transformasi Bank Indonesia. Mengapa Bank Indonesia bertransformasi? Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Di tengah lingkungan strategis yang dinamis untuk mencapai visi Bank Indonesia, yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi nyata terhadap perekonomian nasional dan terbaik di antara negara emerging markets untuk Indonesia maju. Diperlukan dukungan strategi dan koordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait. Selain itu, Bank Indonesia diharapkan dapat membangun budaya religi di dalam bekerja dan melaksanakan aktivitas di luar pekerjaan. Adapun 7 insight kepemimpinan dalam melaksanakan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama ada cinta Bank Indonesia, yang kedua cinta ilmu, yang ketiga berpikir strategis, yang keempat memimpin perubahan, yang kelima gaining commitment, yang keenam cinta Tuhan, dan yang terakhir yaitu cinta keluarga. Selanjutnya itu adapun arah strategis Bank Indonesia. Ada penetapan visi dan misi, penetapan 12 program strategis Bank Indonesia yang kemudian dibagi menjadi 3, yaitu ada transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi SDM dan budaya kerja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.